Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Shalom. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Episkop Daniel dari Nikopolis, pendiri dan pemimpin dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara kirim kepada saya. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan pengumuman kepada saudara bahwa mulai pertengahan Juni ini kami akan mulai membuka kursus online teologi ortodoks. Dan ini pengumumannya. Kalau saudara tertarik untuk ikut ambil bagian di dalam studi ini, saudara bisa bertanya kepada Ibu Theodora yang nomor teleponnya ada di bawah ini. Tanyakan segala sesuatu mengenai biaya, mengenai mata kuliah yang dipersembahkan atau mengenai yang lain. Tanyanya jangan pada saya ya, saya hanya mengajar. Untuk masalah-masalah teknis dan masalah-masalah administratif, tanyakan kepada Ibu Theodora. Baik. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang berasal dari saudara Sastrawijaya. Ibu Theodora, saya ingin tanya ke Romo Daniel mengenai ayat Alkitab 1 Korintus 10 ayat 10. Apakah malaikat maut di dalam 1 Korintus 10 ayat 10 itu sama atau tidak dengan malaikat pencabut nyawa di Islam? 1 Korintus 10 ayat 10 berbunyi, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Terima kasih Ibu atas bantuannya. Shalom Mbak Sastrawijaya. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk menjawab pertanyaan Bapak ini, mari kita lihat di dalam konteksnya. Jadi kita tidak bisa hanya mencatut satu ayat, lalu kita beri tafsiran. Kita baca dari 1 Korintus pasal 10. Mulai ayat kedua sampai dengan ayat yang ke-10. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Nah, ini berbicara tentang bangsa Israel yang keluar dari Mesir, melewati laut yang terbelah, dan di atasnya ada awan yang menyertainya pada siang hari pada mereka, dan kalau malam awan itu berubah jadi api yang menerangi mereka di padang gurun. Terus Mereka semua makan makanan rohani yang sama. itulah mana yang turun dari langit. Terus Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, yaitu air yang keluar dari batu karang yang dipukul oleh Musa. Terus sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Nah, itu sekarang ditafsirkan batu karang itu sebagai Kristus, sebagai sumber air hidup. Terus Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. ya, jadi kelihatannya di sini meskipun mereka telah dituntun Allah sedemikian rupa, karena mereka bersungut-sungut, mereka tidak bersyukur, akhirnya mereka mendapatkan tulah dari Allah. Terus Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. jadi ini konteksnya adalah konteks kisah Israel di padang belantara ya, setelah mereka keluar dari Mesir. Terus Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum.
Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ya, waktu mereka menyembah anak lembu dari emas. Ini berhala yang mereka sembah. Terus, Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari ya, mereka. waktu mereka dicobai oleh Baal Peor, orang-orang diajak untuk menyembah Baal Peor karena melalui para perempuan-perempuan bangsa di situ. Terus, Sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Terus, Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ya, ular. itu di dalam Bilangan 20 itu ketika mereka bersungut-sungut karena mereka merasa bosan dengan hanya makan mana itu saja, sehingga akhirnya karena mereka tidak bersyukur, Tuhan mendatangkan tulah dengan adanya ular yang memanggut kaki mereka, yang manggut tubuh mereka. Tetapi akhirnya mereka meminta tolong pada Musa supaya disingkirkan dari tulah ular ini, dan Musa diperintahkan Tuhan untuk membuat ular terbuat dari tembaga dan diangkat, dan barang siapa memandang ular yang dari tembaga itu akan disembuhkan dari racun yang berasal dari pagutan ular ini. Ya, terus. Dan janganlah bersungut-sungut, Jangan bersungut-sungut. Mereka bersungut terus. seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Nah, itu. Jadi kalau kita lihat konteksnya, malaikat maut di sini bukan berbicara tentang malaikat pencabut nyawa. Maksudnya malaikat yang memberikan tulah kepada mereka, yang menghukum mereka. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan malaikat pencabut nyawa. Karena apa? Karena Alkitab mengajarkan bahwa Allah itu tidak menciptakan manusia untuk mati. Karena Allah tidak menciptakan manusia untuk mati, tetapi supaya hidup abadi, maka Allah tidak mempersiapkan ada malaikat secara khusus ditugaskan nanti untuk mencabut nyawanya manusia. Itu tidak ada. Itu tidak ada dalam pikiran manusia, di dalam pikirannya Allah. Coba kita lihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Nah, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu jangan dimakan karena Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. ya, jadi pada hari engkau memakan, engkau akan mati. Berarti kalau mereka tidak makan, ya tidak mati. Berarti kematian itu bukan sesuatu takdir yang memang tidak bisa dihindari sebenarnya awalnya. Berarti Allah tidak menciptakan kematian-kematian itu muncul karena adanya dosa. Coba kita baca, ini dijelaskan dalam Roma pasal 5:12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Nah, dosa masuk ke dalam dunia oleh satu orang akibat pelanggaran nenek moyang kita yang pertama. Terus? Dan oleh dosa itu juga maut. Nah, oleh dosa itu juga masuknya maut. Berarti kalau gitu maut itu bukan sengaja diciptakan oleh Allah. Allah karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan Allah itu kekal, maka kalau manusia diciptakan menurut gambarnya Allah, berarti manusia bukan diciptakan untuk mati, tetapi diciptakan untuk abadi, untuk hidup terus. Oleh karena itu apa gunanya Allah menciptakan malaikat khusus yang menjadi malaikat pencabut nyawa? Apalagi dalam Alkitab, orang mati itu bukan disebabkan nyawanya dicabut oleh siapapun. Orang mati itu mati karena adanya dosa. Jadi kalau begitu, malaikat maut yang dimasukkan di sini ini adalah malaikat yang diutus untuk menjalankan hukuman Allah kepada bangsa Israel yang bersungut-sungut dan tidak bersyukur itu. Jadi di dalam ajaran Kristen tidak ada malaikat pencabut nyawa. Coba renungkan, saudara.
Kalau memang ada malaikat pencabut nyawa, malaikatnya satu kan? Nah, dalam sehari itu loh, di dunia kira-kira ada berapa orang mati? Coba, pada jam yang sama, pada hari yang sama. Apa malaikatnya nggak kewalahan lari ke sana kemari, nyabut sana, lari kemana saja, nyabut sana, orang malaikatnya bukan maha hadir. Jadi kalau ada orang mati di Amerika, lari ke Amerika sana. Terus pada zaman mati di Australia, lari ke Australia sana. Secara logika nggak masuk akal itu. Ya, malaikat satu harus mencabuti nyawa orang yang begitu banyak, mungkin jutaan dalam sehari. Kita nggak tahu berapa orang mati sehari. Dan malaikat itu juga yang harus melakukan mencabuti sana-sini nyawanya orang. Masuk akal nggak? Kecuali kalau Anda percaya bahwa malaikat itu maha hadir. Nah, kalau Anda katakan malaikat itu maha hadir, berarti malaikat itu tidak beda dengan Allah. Karena hanya Allah yang maha hadir. Malaikat tidak. Mungkin dia bisa pergi ke satu tempat dengan cepat, mungkin secepat kerdipan mata, mungkin. Tetapi tidak maha hadir. Hanya Allah yang maha hadir, yang bisa hadir di segala tempat pada saat yang bersamaan. Malaikat tidak bisa. Maka kalau ada malaikat seperti itu, secara logika juga nggak masuk akal. Gimana dia hadir di mana-mana pada saat yang bersamaan, mencabuti nyawa orang satu-satu? Kalau orangnya matinya pada jam yang sama, hari yang sama. Jadi kalau begitu, jelas yang dimaksud dengan malaikat maut di sini bukan malaikat pencabut nyawa, tapi malaikat yang diutus Tuhan untuk melaksanakan hukuman Tuhan atas orang-orang yang berdosa ini. Termasuk malaikat yang di Mesir. Coba kita baca. Yang sebelum bangsa Israel, ini kan malaikat yang di padang belantara. Ada malaikat ketika bangsa Israel masih di Mesir. Kita baca di dalam Keluaran pasalnya yang ke-12. Ayatnya yang ke-12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang, akan kubunuh. Dan kepada semua ilah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Terus? Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Ya, Tuhan sendiri yang melakukannya, tetapi dia mengutus malaikat atau dia melakukannya dalam wujud sebagai malak Yahweh, dalam wujud sebagai malak Tuhan, malaikat Tuhan yang adalah merupakan manifestasi dari Kristus sebelum menjadi manusia. Jadi ini tidak berbicara tentang malaikat khusus yang tugasnya mencabut nyawa. Ini berbicara tentang hukuman yang diberikan, hukuman terakhir yang diberikan kepada orang Mesir karena tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi yang biarpun yang berjalan itu adalah Tuhan sendiri yang memberi tulah, tapi dikatakan malaikatnya yang melaksanakan itu. Ya. Jadi dari kasus di dalam 1 Korintus 10 maupun dalam Keluaran pasal 12 ini tidak ada dalam Alkitab diajarkan tentang adanya malaikat khusus yang tugasnya untuk mencabut nyawa manusia. Sebab Allah tidak menciptakan manusia untuk mati. Dan kematian itu bukan dikarenakan nyawa manusia dicabut, tetapi kematian disebabkan karena adanya dosa itu. Begitu ya, Pak Sastrawijaya. Saya kira itu saja jawaban dari saya, Pak Sastrawijaya. Tuhan memberkati. Shalom. Salam Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.